Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Ghayah wa Taqrib Matan Abi Syuja fikih praktis dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah. Kita pada malam hari ini masuk di pembahasan Kitabus Shayd Ad-Dabaih Wad-Duhaya wal At'imah. Kitab terkait dengan hewan buruan, sembelihan hewan kurban. Demikian pula nanti beliau akan ikutkan akikahan dan al-at'imah, makanan. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala terkait dengan hewan buruan itu yang pertama, kemudian nanti sembelihan, kurban dan makanan. Kata beliau makudiro ala zakatihi fadakatuhu fi halkihi walabbatihi. Terkait dengan hewan buruan, apa yang mampu disembeli, maka menyembelinya itu di lehernya. Apakah bagian atas atau bagian bawahnya. Karena hewan itu ada yang sembelinya dekat dengan kepala, ada yang dekat dengan dada. Iya, dua itu. Itu kalau mampu disembeli hewannya bisa ditaklukkan. Wa ma la yaqdiru ala zakatihi fadzakatuhu aqruhu haitsu qudira alaihi. Apa yang tidak mampu disembeli, maka menyembelinya itu dengan cara menombaknya. Ya, sesuai dengan yang dimampukan. Iya. Ada hewan liar sekali. Iya. Atau dia lagi di lubang, jatuh di sumur, mau ditangkap, dinaikkan tidak bisa. Mau disembelih tidak bisa. Maka di sini ditombak, keluar darahnya dan mati, tentunya halal untuk dimakan. Halal untuk dimakan. Ini yang disebutkan. Yang pertama terkait dengan hewan buruan. Hewan buruan. Dan akan datang nanti sebentar pembahasan tambahan terkait dengan hewan buruan ini. Sekarang ini isyarat bahwa hewan yang halal dimakan itu dilihat dari penyembelihannya ada dua. Apa yang disembeli dengan apa yang mampu disembeli dan apa yang tidak mampu disembeli. Kalau yang mampu disembeli maka ada dua tempat penyembelihannya. Ada di leher bagian atas dekat kepalanya, ada leher bagian bawah dekat dadanya. Dekat dadanya. Kemudian setelah itu beliau berkata, wa kamalud dzaka arba'atu asya. Dan penyembelihan yang paling sempurna itu ada 4 perkara. Pertama qat'ul hulkum. Dia adalah memotong al-hulkum dengan memotong kerongkongannya. Wal mari dan tenggorokannya. Ada kerongkongan jalannya makanan dan ada tenggorokan itu jalannya darah. Jalannya pernapasan juga.
Ini 2. Terus wal wadajain. Ini yang ketiga. Sempurna sembelihan itu dengan memotong wajadain. 2 urat yang mengapit ini ada di lehernya ini. Kiri kanan ada itu namanya urat darahnya itu. Urat darahnya itu dibilang wajadain. Ya, setiap hewan memiliki 2 urat darah yang di lehernya. 2 urat darah di lehernya. Berarti ini semuanya jadinya 4. 2 urat, terus hulkum, tenggorokan, dan mari kerongkongannya. Ini sembelih yang sempurna. Yang terpotong 4 itu. Wal mujzi, dan sembelihan dianggap cukup sah. Minha darinya syai'an. Kalau sudah terpotong 2 perkara. Qat'ul hulkum wal mari. Kalau terpotong tenggorokannya dan kerongkongannya. Bisa ada orang potong ayam, sudah terpotong lehernya, jalur makanannya. Biasanya itu yang samping kiri kanan, darahnya tidak terpotong sehingga kadang masih berjalan. Apakah perlu kita potong ulang? Tidak perlu, itu sudah dianggap sah. Itu sudah dianggap apa? Sah. Kadang orang kan dia lihat masih jalan. Itu sebenarnya sebabnya karena darahnya, urat darahnya itu belum terpotong. Yang samping kiri dan kanannya itu. Sehingga mati, dia akan mati. Tapi matinya lama karena darahnya masih mengalir. Tapi untuk napasnya, untuk makanannya sudah tidak ada lagi. Karena sudah terpotong lubang tenggorokan dan kerongkongannya. Tapi wajadain atau salah satunya belum terpotong itu membuat dia lama matinya. Makanya kalau kita menyembeli mau cepat matinya, maka 4 itu yang sempurna. Terpotong kerongkongannya, tenggorokannya, dan terpotong 2 darah itu. Dan kelihatan nanti darahnya akan kencang mengalir kalau itu. Kalau itu terpotong. Itu yang paling sempurna. Tapi kalau sudah terpotong kerongkongannya, tenggorokannya, itu sudah dianggap sembelihan yang sah. Sembelihan yang sah. Iya. Kemudian beliau berkata, setelah itu menegaskan kembali terkait dengan buruan. Wa yajuzul istiyadu bikulli jarihatin mu'allamah min siba'il bahaimi wa jawarihil toyri. Masya Allah. Boleh berburu dengan menggunakan hewan yang terlatih. Apakah dari hewan buas, dari binatang, atau dari burung. Dari burung. Orang biasa berburu pakai burung, elang, ya biasa. Atau dengan hewan yang terlatih dari hewan buas. Bisa dengan apa? Paling banyak orang dengan anjing, bisa dengan serigala, bisa dengan harimau, bisa berburu kalau dia latih. Tapi syaratnya hewan yang terlatih. Karena kalau tidak terlatih nanti tidak halal tangkapannya. Kalau dia bunuh. Maka para ulama menjelaskan syaratnya. Kapan dikatakan hewan itu sudah terlatih? Kata beliau wasyaraitu ta'limiha arba. Syarat kalau dia itu sudah terlatih yang nanti halal yang dia tangkap untuk kita makan. Walaupun dia sampai dia bunuh. Walaupun sampai dia bunuh. Itu syaratnya ada 4. Antakuna ida ursilat istarsalat. Itu syarat pertama. Kalau diutus, dilepas baru dia mau kejar. Adapun kalau tidak disuruh pergi, dia tidak pergi kejar. Itu syarat pertama. Itu namanya sudah terlatih, tidak sembarang dia pergi. Wa idza zujirat in zajarat. Kalau dia dimarahi, dilarang, maka dia tertahan. Misalnya dia sudah buru hewan. Dia sudah tangkap. Kemudian tuannya bilang, dia usir, dia suruh berhenti. Karena mau diambil, dia tertahan.
dia tidak mau, langsung dia duduk, berhenti. Itu syarat kedua. Adapun tuannya setengah mati berteriak dia masih makan, oh itu tidak halal, itu namanya belum terlatih. Belum terlatih. Wa idza qatalat lam ta'kul minhu. Ini syarat ketiga. Jika dia sudah membunuh itu hewan, kan ada dua kadang. Kadang dia cuma tangkap tanpa dia bunuh. Nanti tuannya datang baru dia potong. Oh ini halal. Tapi sekarang kalau dia bunuh memang. Dia tangkap dan dia bunuh. Terus lam ta'kul minhu. Itu syaratnya. Dia tidak makan darinya. Adapun kalau dia bunuh dan lanjut makan, haram. Itu berarti dia tangkap untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Ini syaratnya dia tangkap, dia bunuh, dan dia biarkan sampai datang tuannya. Ah, ini halal dimakan. Tentunya dengan syarat saat dilepas harus menyebut nama Allah. Karena kata Nabi SAW, idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah. Kalau kamu mengutus anjingmu, sebut nama Allah, bismillah. Setelah itu fa'in amsaka alaika fa'adrakta hayyan fadbahu. Kalau dia menangkapkan untukmu kemudian kamu dapat tangkapannya itu hidup, langsung kamu potong. Sembelih. Sembelih. Wa in adraktahu qadekat qatala walam ya'kul minhu fakul. Masya Allah. Kalau kamu dapati hewannya ternyata sudah dibunuh oleh hewan buruanmu yang kamu latih tadi, tapi dia tidak makan. Cuman dia tangkap, dia bunuh, mati. Dan dia tidak makan, maka makan darinya. Makan darinya. Syaratnya di awal. Utus dengan apa? Bismillah. Utus dengan bismillah. Ini jelas hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian syarat keempat, wa yatakarraru dzalika minha. Hal itu berulang, bukan sekali dua kali. Berulang dia begitu. Dia tangkap, berhasil tangkap, tunggu tuannya. Dia tidak makan kecuali yang diberi oleh tuannya. Nanti tuannya kasih bagiannya, potong dan dia kasih, baru dia makan. Ini harus berulang. Karena kapan belum berulang berarti belum menunjukkan kalau dia sudah apa? Terlatih. Ya, belum. Harus berulang. Dan belum tegaskan, fa'in udima ahadus syara'id. Jika tidak ada itu salah satu syarat tadi. Syarat tadi. Lam yahil. Tidak halal. Illa ayyudraka hayyan fayudakka. Kecuali didapati hewannya hidup. Kemudian disembeli. Itu dia. Kalau didapati mati dan dia makan. Tidak halal. Walaupun dilepas dengan bismillah. Kan itu tadi ilahnya. Dia tangkap bukan untuk tuannya. Itu untuk siapa? Untuk dirinya saja. Untuk dirinya saja. Iya. Ini yang belum katakan terkait dengan hewan buruan. Ini mudah sekali itu ketentuannya. Terkait dengan hewan buruan. Jadi kalau kita dapat hidup halal. Halal. Iya. Bahkan walaupun anjingnya bukan terlatih. Itu halal. Walaupun anjingnya bukan terlatih. Tapi kalau anjingnya terlatih, didapati mati, hewan buruannya mati, maka dirinci. Kalau didapati dia tidak makan, halal. Kalau didapati dia makan, haram. Itu rincian hukumnya. Setelah itu beliau berkata, wa tajuzu dzaka bi kulli ma yajrahu. Boleh menyembelih dengan semua yang bisa melukai. Boleh menyembelih dengan apapun. Illa bisin wa dhufur. Kecuali dengan gigi dan kuku. Jangan sampai nanti dapat hewan langsung dia potong dengan giginya. Iya. Tidak boleh. Tidak halal dimakan. Demikian pula dhufur dengan kuku. Tidak halal dimakan. Iya. Sembelih itu dengan alat potong apa saja boleh. Dengan batu boleh. Iya, dengan kayu boleh. Apalagi dengan besi boleh. Yang tidak boleh adalah menyembelih dengan gigi atau dengan kuku. Iya. Kata Nabi SAW. Ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi fakulu.
apa yang dialirkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah. Jika dialirkan darah dipotong, pakai apapun itu. Dan disebutkan nama Allah, bismillah, makan. Malam yakun sinan au dhufron, selama bukan yang mengalirkan darah itu gigi atau kuku. Itu memang dikecualikan. Selama bukan gigi atau apa? Kuku. Ini menunjukkan kalau gigi sama kuku walaupun mengalir darah, ya itu tidak halal dimakan. Kemudian beliau berkata, watahillu zakatu kulli muslimin, halal sembelihan setiap muslim. Halal sembelihan semuanya. Wa kitabi, demikian pula ahli kitab. Halal. Iya. Allah berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan ahli kitab halal untuk kalian. Makanan ahli kitab halal untuk kalian. Kecuali makanan itu memang haram di syariat kita. Seperti misalnya babi, anjing, itu kan memang haram di syariat kita. Tapi kalau mereka memotong hewan yang halal bagi kita juga, maka halal sembelihannya. Halal apa? Sembelihannya. Ini yang perlu juga ditahu dalam sembelihan. Terus beliau tegaskan, wala tahillu zakatu majusi wala wasani. Tidak halal sembelihannya majusi, penyembah matahari dan bulan, ya, dan tidak pula penyembah berhala. Kalau penyembah berhala itu tidak halal sembelihannya. Yang halal itu cuman apa? Sembelihannya ahlul kitab. Kemudian beliau kasih juga kita faedah setelahnya. Wadakatul janini bidakati ummi. Masya Allah. Kadang-kadang kita dapati seperti itu. Sembelihan janin yang ada di perut itu diwakilkan oleh sembelihan ibunya. Jadi misalnya ada kita potong hewan. Ternyata saat kita kuliti kita dapati ada anaknya di dalam. Apakah halal anaknya? Halal. Karena sembelihan ini ibunya, induknya, itu sudah mewakili sembelihan yang di mana? Itu yang di dalam perutnya. Kita kuliti ternyata masih hidup anaknya. Maka ia disembeli lagi. Kalau didapati apa? Hidup. Ini terkait dengan sembelihan. Bagus sekali pembahasan yang belum sebutkan. Karena langsung rinci yang kita butuhkan. Langsung dirinci yang kita butuhkan. Ada hadis terkait dengan apa yang beliau sebutkan ini. Dari Nabi kita Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad. Zakatul janin, zakatu ummih. Sembelihan untuk janin itu sembelihan ibunya. Artinya kalau ibunya kita potong, induknya kita potong. Kemudian janinnya dalam juga mati. Maka halal dimakan. Halal dimakan. Setelah itu beliau berkata, wa ma quti'a min hayyin fahuwa mayyit. Ini harus diperhatikan, jangan sampai ada kejadian. Iya. Apa yang dipotong dari hewan yang masih hidup itu dianggap bangkai. Jangan sampai dibilang, ini kambing, sapi kalau saya potong lehernya, saya belum mau, tidak mampu saya makan semua. Lebih baik saya potong dulu saja kakinya. Iya, satu. Baru saya makan. Sisanya nanti lagi. Potong lagi. Jadi tetap dikasih hidup. Tidak boleh. Jadi apa yang dipotong dari sepotong saja dari hewan itu mayat, bangkai. Kita maklumi dalam syariat kita bangkai itu diharamkan. Jadi kalau mau makan harus potong lehernya, sembeli. Setelah itu ya tergantung terserah kita mau makan sebagian dulu atau seluruhnya. Yang penting dipotong lehernya, tidak boleh dipotong bagian dari badannya. Itu dianggap bangkai. Illa syu'ur al-muntafa biha fil mafarish wal malabis wa ghairihima. Dikecualikan bulunya yang diambil manfaat di tempat tidur atau pakaian dan selainnya. Bulu.
Itu boleh. Kenapa? Karena itu bulu kalau dia sudah keluar dari kulitnya itu dia mati. Dia memang mati, tidak hidup. Tidak hidup. Jadi bulunya itu bukan bangkai. Jadi boleh misalnya bulu domba, hewannya masih hidup. Diambil bulunya, bukan bangkai. Itu boleh dipakai. Dipahami mungkin ini? Ini jadi tidak harus halal bulunya kalau dipotong hewannya. Tidak. Tidak seperti itu kalau bulunya. Itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Karena dia terpisah dengan hewannya. Tidak hidup. Tidak hidup. Iya. Bahkan kan makanya kita potong tidak berdarah bulunya. Karena tidak hidup. Karena tidak hidup. Maka dia saat bersama hewannya atau tidak, dia dianggap mati. Dia dianggap terpisah dari hewannya. Ini dihalalkan. Setelah itu beliau berkata, hukum hewan, faslun pasal, wa kullu hayawanin istatobathul arabu fahu halal. Setiap hewan yang dianggap bagus halal oleh orang Arab maka itu halal. Karena kan wahyu turun di mereka. Kalau seandainya itu tidak halal maka wahyu akan turun mengharamkannya. Illa ma warada syar'u bitahrimihi. Kecuali syariat datang mengharamkannya. Misalnya ada anjing, ada babi, ada hewan-hewan juga di Arab. Kemudian syariat turun mengharamkan babi, mengharamkan anjing, mengharamkan hewan yang disembeli tanpa disebut nama Allah. Jadi semua yang diharamkan oleh syariat haram. Haram. Adapun asal daripada hewan yang tidak diharamkan, maka halal. Itu kaidah umum terkait dengan makanan. Asalnya halal kecuali yang diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza uhilla lahum." Mereka bertanya kepada kamu apa yang dihalalkan untuk mereka. Kul katakan, uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan untuk kalian semua yang baik. Itu pada asalnya, itu asalnya. Iya. Kalau yang tidak baik, khabis, berarti haram. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dia Allah menghalalkan untuk mereka perkara-perkara yang baik dan mengharamkan yang khabis, yang tidak baik. Yang membuat doror. Itu secara umum. Secara umum. Iya. Kemudian kita bisa melihat hal yang disebutkan, hal yang diharamkan secara rinci. Secara rinci di dalam Al-Quran. Diharamkan secara rinci, disebutkan. Karena asalnya halal semuanya. Kecuali yang disebutkan kalau dia adalah apa? Haram. Adalah haram. Kita bisa melihat di antara yang disebutkan ada di surat Al-An'am 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa. Ini dia. Katakan wahai Muhammad, saya tidak dapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Bagi orang yang hendak memakannya. Saya tidak dapati sesuatu yang haram. Illa kecuali maitah satu. Bangkai. Audaman masfuhan. Atau darah yang mengalir. Kita kan potong hewan. Hewannya halal kalau kita potong. Tapi ada darahnya itu yang mengalir keluar. Itu tidak boleh dimakan. Itu haram. Itu haram. Darah yang mengalir. Adapun darah yang tinggal di daging
Itu tidak masuk. Tidak perlu biar tidak dicuci hewannya langsung dimasak. Halal darah yang melengket di daging. Yang haram ini darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Kemudian aulah makin zirin. Atau daging babi. Daging babi. Fa'innahu rijisun au fisqa. Ya. Sesungguhnya dia itu adalah rijis. Ya. Kotor. Atau kefasikan. Uhilla li ghairillah. Demikian pula atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Itu yang disebutkan di sini. Hal yang diharamkan. Itu yang disebut hal yang diharamkan secara rinci. Hal yang diharamkan secara rinci. Ada juga di surah lain kalau mau lebih rinci lagi tambahannya. Hal yang diharamkan. Ada di surah Al-Ma'idah ayat 3 lebih banyak lagi. Jadi nanti selain ini di surah Al-Ma'idah ayat 3 ini masuk yang tadi dan ada tambahannya. Ada tambahannya. Itu firman Allah hurrimat alaikumul maita waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqa. Ini tambahannya. Wal munkhaniqa wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlami dzalika fiskun. Sampai di situ. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Kecuali nanti kita akan kecualikan bangkai ikan, bangkai belalang. Itu nanti. Sebentar kita akan bahas. Jadi diharamkan bagimu bangkai. Dam, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Kemudian wama uhilla li ghairillah. Daging yang hewan yang disembeli atas nama selain Allah. Apakah tidak dibaca bismillah? Atau untuk selain Allah. Sebagaimana ditegaskan sebentar. Ya. Kemudian juga yang mati karena tercekik. Ada hewan diikat. Mati karena tercekik. Itu haram dimakan. Iya. Kemudian demikian pula di samping yang tercekik adalah al-mauqudah. Hewan yang terpukul. Ada orang dia potong hewannya, dia taruh di karung, baru dia pukul-pukul terus sampai mati. Ini juga haram dimakan. Ya, walaupun kata mereka nikmat karena semua darahnya tidak ada yang keluar. Ya nikmat, memang yang haram itu nikmat. Iya. Kemudian yang berikutnya wal mutaraddiyah. Hewan yang jatuh di ketinggian, dia jatuh di tebing, mati. Iya, itu juga haram dimakan. Wan natihah. Hewan yang dia berkelahi, saling bertanduk, mati satunya. Haram dimakan. Haram dimakan. Terus wama akalas sabung, dan apa yang dimakan oleh hewan buas. Illa madakaitum, kecuali yang kalian sembeli. Jadi memang ada hewan buas makan tapi sempat kalian sembeli. Oh itu halal. Itu halal. Terus wama dhubiha 'alan nusub, dan hewan yang disembeli di berhala. Disembeli untuk sembahan selain Allah. Ini walaupun sebut nama Allah. Ada orang sembeli untuk kuburan, haram dimakan. Sembeli untuk pohon, haram dimakan. Sembeli untuk patung, haram dimakan. Sembeli untuk sungai, laut, haram dimakan. Pokoknya yang disembeli untuk selain Allah, haram dimakan. Tidak boleh kita memakannya. Kita memakannya. Kemudian wa antas taqsimu bil azlam dzalika fiskun. Ini yang terakhir. Diharamkan walaupun ini bukan yang dimakannya.
Diharamkan juga untuk kalian mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah kefasikan. Ada orang kan, sekarang bukan anak panah. Pergi, tidak, pergi, tidak, pergi, pergi. Anak panah ini mengundi nasib dengan jari. Tidak harus anak panah. Kalau orang dulu di anak panahnya tertulis if'al la taf'al. Lakukan atau jangan lakukan. Jadi dia undi, dia kocok anak panahnya. Baru kalau yang keluar if'al dia lanjut. Kalau yang keluar la taf'al dia tidak lanjut. Orang sekarang mudah melakukan kesyirikan itu mudah. Dia hitung jarinya. Pergi, tidak, pergi, tidak, pergi. Oh, pergi. Tanda, ini fiskun. Bayangkan digandengkan dengan makan daging babi, digandengkan dengan makan hewan yang disembelih untuk berhala, digandengkan dengan makan bangkai. Itu masalah syirik. Masalah syirik. Ini yang diharamkan. Adapun selain itu halal. Makanya dibilang oleh penulis tadi, kecuali yang syariat haramkan. Kecuali yang syariat haramkan. Itulah ayat-ayat tadi bisa kita baca. Al-Maidah ayat 3. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yahrumu minas siba'i ma lahu nabun qawiyyun yajrahu bih. Diharamkan semua binatang buas yang memiliki taring yang kuat, yang mana dia berburu dengan taringnya. Itu dia, hewan yang berburu dengan taringnya haram untuk dimakan. Berarti haram makan apa? Hewan dulu. Singa, harimau, serigala, anjing, apalagi anjing, mas. Semua yang berburu dengan taringnya. Itu baru hewan yang berburu dengan taringnya. Tidak boleh. Wa yahrumu minat tuyur. Demikian pula diharamkan dari burung. Ma lahu miklab qawiyun yajrahu bih. Apa yang memiliki miklab. Kalau burung kan dia berburu bukan dengan mulutnya tapi dengan cakarnya. Apa yang memiliki cakar yang kuat yang dia pakai berburu. Dia pakai berburu. Juga haram dimakan. Seperti apa itu? Apa? Elang. Apalagi? Burung yang cendrawasih. Wah. Cendrawasih. Yang gimana itu cendrawasih? Iya. Burung yang berburu dengan cakarnya juga haram dimakan. Juga haram dimakan. Ini tentunya sudah jelas datang dari Nabi SAW. Beliau naha an akli kulli dinabin minas siba. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Nabi melarang untuk memakan semua hewan yang bertaring. Hewan yang bertaring dari hewan buas. Itu diharamkan. Itu diharamkan. Iya. Bahkan jadi tidak boleh memakan anjing, tidak boleh juga memakan hal-hal yang berburu dengan taringnya. Dan kalau tidak boleh dimakan, haram dimakan, juga haram dijual. Haram juga dijual. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits, Innallaha idha harrama syai'an harrama samanah. Sesungguhnya Allah itu jika mengharamkan sesuatu maka haram harganya. Makanya ketika Allah haramkan zina, maka Allah haramkan mahrul bagi. Dalam hadits Bukhari Muslim. Allah haramkan sewanya pezina. Kalau pezina dapat uang sewa dari zinanya, haram dia makan. Karena zina haram, maka haram sewanya. Haram sewanya. Itu karena teorinya begitu, kaidahnya begitu. Kalau haram sesuatu itu, maka haram harganya. Maka di sini tidak boleh menjual anjing, haram. Kecuali memang anjing dijual bukan karena anjingnya, tapi karena manfaatnya.
Dia anjing terlatih, dia anjing untuk menjaga kebun, dia anjing untuk menjaga rumah, untuk berburu, menjaga hewan ternak. Itu karena manfaatnya, bukan karena anjingnya. Bukan karena anjingnya. Makanya juga diharamkan tentunya menjual kucing. Haram menjual kucing. Nah, Nabi SAW, an bai'is nur, Nabi melarang dari menjual belikan kucing. Karena haram dimakan, haram diperjualbelikan. Haram diperjual belikan. Terus wa yahillu lil muttar fil makmasati ayyakula minal maita ma yasuddu ramaqahu. Halal untuk yang darurat ketika dia kelaparan untuk makan bangkai yang menutupi kelaparannya. Nah, ini dia. Artinya semua tadi itu yang haram. Tapi kalau dia darurat untuk makan. Di situ misalnya tidak ada yang lain kecuali harimau. Susah ini ya. Jadi kalau dia tidak makan harimaunya, dia yang dimakan. Iya. Dia kelaparan. Halal. Halal. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memperkecualikan orang yang lagi dalam darurat. Boleh memakan yang tidak boleh. Setelah itu beliau berkata wa maitatan halalan. Kan tadi kan sudah ada bangkai haram. Setelah itu belum bahas. Ada 2 bangkai halal. Ada 2 bangkai yang halal. As-samak wal jarode. Ikan dan belalang. Jadi ikan tidak perlu disembelih. Iya. Demikian pula belalang. Belalang halal dimakan. Para sahabat saat beberapa peperangan, mereka makan belalang. Mereka makan belalang. Halal memakannya. Dan tidak perlu dipotong lehernya. Tidak perlu. Halal bangkainya. Iya. Siapa yang pernah makan belalang? Rasanya lumayan enak. Seperti udang. Karena kalau dibakar juga merah. Bisa dicoba. Ya, kalau saya sudah coba, kita mengamalkan syariat. Kita mengamalkan syariat. Coba-coba dulu makan sedikit. Iya, karena halal. Jangan haramkan nikmat yang dihalalkan. Iya, kalau ikan semua kita makannya, sudah makan. Sisa belalang. Nah, nanti buru belalang sebelah. Iya, itu halal dimakan. Karena memang telah sah dari Nabi SAW, uhillat lana maitatan, dihalalkan bagi kita 2 bangkai, al-hut wal jarad, ikan dan belalang. Ikan dan belalang. Dan ikan di sini yang dimaksudnya adalah hayawanul bahar. Hewan air, asin ataupun tawar. Karena bahar itu bukan laut, tapi air yang banyak. Itu bahar. Yang dimaksud dengan ikan di sini adalah hewan air. Semua hewan air halal dimakan. Semuanya. Dan yang mereka katakan oleh para ulama kita yaitu ciri-cirinya, ciri hewan air adalah idza kharaja minhu la ya'ish. Kalau keluar dari air dia tidak bisa bertahan lama, tidak bisa hidup lama. Itu dibilang hewan air. Yaitu yang hidupnya kebanyakan dalam air daripada di luar. Itu dibilang hewan air. Ini semuanya walaupun bertaring, walaupun berkuku halal dimakan. Kata para ulama anjing laut halal dimakan. Singa laut halal dimakan. Nah, putri duyung. Kalau ada itu kan hayalan. Iya. Halal dimakan. Iya, halal dimakan. Ya. Semua hewan air. Semua hewan air halal dimakan. Buaya, kalau memang buaya itu hewan air, tidak bisa hidup tahan lama kecuali di air. Atau kebanyakan hidupnya di air, halal dimakan walaupun bertaring. Walaupun
bertaring. Dipahami ini kan? Iya, memang para ulama berselisih pendapat tentang buaya. Ada yang mengatakan haram berdalil dengan hadis yang tadi. Semua yang bertaring haram. Ada juga yang mengatakan tidak. Itu khusus hewan darat. Karena ketika Nabi SAW ditanya tentang air laut. Ketika Nabi ditanya tentang air laut. Beliau bilang at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Suci airnya, halal bangkainya. Suci airnya, halal bangkainya. Itu menunjukkan bahwa semua hewan air halal. Semua hewan air halal. Iya. Seperti kodok misalnya. Tapi kodok jangan semua halal ya. Karena kodok itu bermacam-macam. Ada kodok yang memang hidupnya di air, ada kodok enggak. Hidupnya di darat. Iya kan? Ada yang halal, ada yang haram. Yang hidupnya di air itu yang panjang kakinya yang di belakang. Karena untuk berenang. Adapun yang pendek kaki belakangnya itu yang hidup di darat kebanyakannya. Dipahami kan? Jadi jangan sampai saya takut bilang halal kodok sebentar ditangkap semua kodok. Iya, enggak. Kodok yang di air. Adapun kodok yang hidupnya di darat, yang biasa di pohon, ada itu kodok yang di pohon. Itu enggak boleh, itu haram. Itu haram. Ini yang disebutkan dari hewan. Dari hewan. Setelah itu belum berpindah ke udhiyah, belum berpindah ke kurban dan akikah. Ini kita ambil di pertemuan akan datang insya Allah. Kurban dan akikahan. Iya. Alhamdulillah ini kitab sisa sedikit lagi Masya Allah. Kita adzan dulu. Sini ada pertanyaan. Contoh hewan yang disembelih di bagian atas dan hewan yang disembelih di bagian bawah. Contohnya yang disembelih bagian atas kambing, sapi, itu rata-rata yang disembelih dalam keadaan berbaring itu semuanya bagian atas. Kambing, sapi, dan yang semisalnya. Pokoknya semua yang dibaringkan itu disembelihnya di bagian leher atasnya. Dekat kepala. Dekat kepala. Adapun yang disembelih di bagian bawah itu adalah hewan yang disembelih dalam keadaan berdiri seperti onta. Onta itu kalau disembelih tidak dijatuhkan tapi diikat kakinya dalam keadaan berdiri kemudian ditusuk di lehernya pas dekat dadanya. Makanya dia itu tunggu kalau dia jatuh maka sudah mati. Iya, fakulu minha dikatakan makan darinya. Saya pernah mendengar bahwa hewan yang hidup di dua alam itu haram. Itu hewan yang hidup di air dan di darat. Tidak, langsung dilihat saja dulu. Hewan hidup di dua alam itu sebenarnya kan kalau kita begitu berarti ada yang tidak jelas. Iya, enggak, lihat saja dia hidupnya kebanyakannya di mana. Kalau kebanyakannya di air, hewan air. Kalau kebanyakannya di darat, hewan darat. Hewan darat. Misalnya biawak, dia kadang di air, kadang di darat. Tapi kebanyakan di darat. Maka haram dimakan karena dia bukan hewan air, tapi hewan darat. Begitu cara melihatnya. Supaya tidak ada yang tergantung dari hewan. Nanti itu kan nanti akan jadi banyak hal. Ya, banyak hal yang nanti. Misalnya penyu. Keluar kadang masuk di air. Itu kan akhirnya banyak hal. Sementara asal dalam segala sesuatu itu apa? Halal. Kecuali yang disebutkan itu haram. Kecuali yang disebutkan itu haram. Iya.
Saya pernah mendengar sunnah dalam memberi nama kepada anak baiknya dengan satu suku kata saja dan ditambahkan dengan nama bapaknya di belakang. Apakah boleh memberi nama anak contohnya Sa'ad Muhammad Reza? Iya. Di mana peletakan Muhammad di tengah, bukan di awal nama Ustaz. Sebenarnya memang asal dalam pemberian nama itu ya nama mufrad, nama yang satu kata. Cuma alhamdulillah di perkara penamaan ini kan kalau di negeri kita ini ada sudah keluar aturan bahwa sekarang paling sedikit yang lahir. Belakangan ini sudah keluar aturan paling sedikit 3. Ya kita taat pemerintah. Kan pemberian nama ini kan mubah. Pada dasarnya mubah. Yang penting namanya baik. Cuman sekarang pemerintah, semua orang yang lahir tahun kemarin gak tahu tahun berapa kemarin itu keluar undang-undangnya. Iya, menganjurkan bahwa semua nama itu 3 kata. 3 kata. Maka kita taat pemerintah, kita dapat pahala. Dan hal itu hal yang mubah juga. Hal yang mubah juga. Terkait dengan namanya tadi yang disebutkan, tidak apa-apa. Walaupun asalnya nama itu satu kata. Nama itu satu kata pada asalnya. Tapi hal ini kembali ke pemerintah. Kalau ada aturan pemerintah, kita ikut pemerintah. Iya. Dan pemerintah tidak menyuruh merubah kita yang sebelumnya. Yang lahir sebelumnya tidak disuruh ubah. Tidak disuruh ubah. Yang belakang ini saja. Mereka seperti itu tetapkan. Wallahu a'lam. Saya pernah melihat pedagang ayam potong di sekitar pasar. Tapi yang menyembelih adalah seorang wanita. Apakah sembelihannya halal dimakan meskipun dia membaca bismillah? Halal. Tidak harus yang menyembelih itu. Tidak ada syarat laki-laki. Yang penting sembelihannya muslim. Laki-laki atau perempuan halal. Tidak ada syarat harus laki-laki. Ya harus laki-laki. Iya, kita bilang laki-laki kan dia lebih kuat. Lebih kuat. Tapi kalau perempuannya kuat, perkasa, iya, alhamdulillah, iya. Tidak harus sembelih laki-laki. Bagaimana saat kita sholat dan membaca ayat Al-Quran, tapi setelah sholat dan setelah sholat dan membuka mushaf, ternyata ada kata yang salah. Apakah sholat kita sah? Sah. Kalau bukan Al-Fatihahnya. Kalau bukan Al-Fatihahnya. Iya. Kalau Al-Fatihahnya salah, maka kalau kita tahu maka tidak sah. Karena Al-Fatihah rukun sholat. La sholata liman lam yakro bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Adapun surat setelah Al-Fatihah sunnah. Sunnah. Apalagi kalau kita tidak sengaja. Tidak sengaja. Sah sholatnya dan tidak berdosa. Saya sedang sedih karena merasa orang-orang bersikap egois. Sejak dulu sampai sekarang. Jika orang berbuat dolim kepada saya, bukan merasa didolimi. Orang-orang selalu meminta saya mengalah dan memaafkan. Jika salah saya kecil atau ungkapkan sedih, saya disebut-sebut salahnya. Itu buat saya sangat sedih dan don't ingat sikap-sikap. Apa yang harus dilakukan? Mohon nasihat Ustaz. Karena dengannya hanya Allah tempat saya cerita. Saya kurang percaya dengan orang karena ucapan buat hati saya. Masya Allah. Iya. Kita hidup di dunia ini alhamdulillah tentunya tidak lepas dari kawan dan teman yang membuat kita tersinggung. Iya. Tidak semua teman itu menyenangkan, tapi juga ada yang membosankan. Iya. Sudah seperti itu ketentuannya untuk ujian kita. Allah berfirman, "Wa ja'alna ba'dukum li ba'din
fitnah atas birun. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain itu cobaan. Itu cobaan. Apakah kalian mampu bersabar? Berarti yang dituntut dari kita adalah bersabar. Bersabar saja kalau ada teman yang seperti itu. Bersabar saja kalau ada teman seperti itu. Kalau itu memang salah yang dia lakukan, doakan hidayah untuknya. Dan tetap kita bergaul. Dan kita percaya kepada orang hanya dengan dohirnya saja. Enggak usah gali hatinya. Enggak usah kita bilang, sekarang dia ngomong begitu. Jangan-jangan hatinya, enggak perlu. Nilai saja dia dengan dohirnya saja. Nilai saja dia dengan dohirnya. Dan bersabar. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditunjukkan teman-teman yang bagus, yang baik. Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang kurang dalam kewajibannya? Hanya datang seakan-akan saya barang. Tidak peduli banyak hal. Nafkah lahir ada. Tapi secara kebutuhan hati buat istri sedih. Haruskah saya tetap bersabar sebagai istri sampai menunggu pertolongan Allah dari kita, Ji? Iya. Alhamdulillah. Iya. Pertama, Masya Allah. Ya, seorang kalau menikahi seseorang, maka ada namanya hak dan kewajiban. Suami dan ada hak dan kewajiban istri. Iya. Di antara hak kewajiban suami yang harus dia penuhi untuk istrinya adalah dia wajib bersikap lembut kepada istrinya. Berakhlak baik kepada istrinya. Dia wajib menafkahi lahir dan batinnya. Dia membantu pekerjaannya kalau dia butuh untuk dibantu. Bahkan kalaupun dia tidak butuh dia bantu. Itu di antara haknya. Iya. Dan juga di antara haknya adalah didengar ceritanya. Iya. Diantar jika butuh diantar. Itu di antara haknya. Bukan hanya sekedar nikah itu bukan hanya sekedar masalah hubungan badan. Iya, selesai hubungan badan ditinggalkan. Baru nanti mau lagi baru datang. Iya. Mau lagi baru datang. Enggak, menikah itu tidak seperti itu. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Nabi kalau tidak lagi sholat, tidak ada kegiatan di luar, kata Aisyah, kana fi mihnati ahli. Beliau berada di pekerjaan keluarganya. Beliau berada di pekerjaan keluarganya. Membantu keluarganya. Membantu keluarganya. Iya, ini haknya istri. Haknya istri. Iya. Yang harus dipenuhi oleh suami. Di antara juga haknya adalah menjaga perasaannya. Menjaga perasaannya. Dan seorang suami diberi pahala kalau dia bisa menjaga perasaan istrinya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Walaupun istri itu kita tidak suka, apalagi suka ya. Apalagi memang istri kita tidak masalah. Istrinya taat. Ya, tidak ada masalah. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Iya. Walaupun kita tidak suka bahkan. Kalau dia taat, tetap kita jaga perasaannya. Tetap kita jaga perasaannya. Itu haknya. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Kisahnya Imam Abu Uthman An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Dia
di waktu masih muda, keluarganya menawarkan untuknya supaya segera menikah. Tapi dia tidak mau. Tidak mau menikah. Suatu ketika ada seorang perempuan datang kepadanya. Meminta dengan nama Allah. Dia bilang, wahai Abu Utsman, saya suka kamu. Saya meminta kamu demi Allah. Dengan nama Allah. Untuk menikahi saya. Iya. Yeah. Tapi ini orang belum menikah. Memang Abu Utsman belum menikah. Jangan sampai sebentar datang minta ke ikhwah yang ada. Iya. Jadi karena orang itu mintanya demi Allah. Kan masuk dalam kesempurnaan tauhid. Kalau ada orang minta dengan nama Allah kita tidak tolak. Kita tidak tolak. Apalagi kalau tidak ada bahayanya. Artinya tanpa melihat. Ya dia terima. Perempuan itu diminta untuk mendatangkan ayahnya. Orang tuanya. Dia datang. Ayahnya ternyata ayahnya miskin. Orang miskin. Maka ayahnya itu sangat berbahagia karena anaknya dinikahi oleh Abu Utsman. An-Nasaburi rahimahullah. Wahai ulama, ini nikahi anak saya. Akad, sehingga cerita akad, nikah. Tibalah sekarang waktunya untuk masuk. Maksudnya untuk ketemu. Kan tadi namanya orang datang menawarkan diri, dia terima tanpa dia lihat bagaimana orangnya. Sudah akad nikah masuk. Ternyata kan sudah buka cadar, buka. Ternyata perempuan itu buta sebelah matanya. Abu Utsman tidak tahu. Buta sebelah matanya, pincang kakinya. Jelek. Oh, Abu Utsman bilang, dia adalah orang yang paling saya benci. Orang paling saya benci. Tapi dia bilang, saya tidak pernah mengatakannya. Sampai 15 tahun usia pernikahan, perempuan itu meninggal, istrinya itu. Yang bikin mengerikan lagi adalah dia meminta kepada Abu Utsman An-Nasaburi karena ini perempuan sangat cinta kepada Abu Utsman. Itu karena cintanya kepada suaminya. Kamu tidak boleh keluar. Jadi ini istri sudah buta sebelah, pincang, jelek, terus diatur lagi suaminya. Tidak boleh kau keluar. Tidak mau dia suaminya itu keluar. Hanya sama dia saja. Itu dia bersabar mempertahankan itu 15 tahun. Ditanya, kenapa dia bercerita ini? Itu setelah terjadi. Dia bercerita ini karena dia ditanya oleh seorang. Apa amalanmu yang paling kamu harapkan pahalanya? Dia bilang, inilah amalanku yang saya paling harapkan pahalanya. Yaitu bersabar, tetap menghargai perasaan istri. Iya. Ini satu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini orang dulu, orang-orang baik. Begitu mereka terhadap istrinya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan juga kisah nyata seorang laki-laki. Dia menikah dengan seorang perempuan. Dia juga tidak tahu. Saat akad, sudah akad selesai, ya sudah. Singkat cerita perempuan itu masuk ketemu dengan orang itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Madarij As-Salikin. Kisah nyata. Perempuan itu datangnya sudah sebagaimana orang sudah halal. Maka mereka saatnya ketemu. Dia masuk ternyata tiba-tiba dia lihat. Perempuan itu kulitnya cacat. Dia pernah ditimpa oleh penyakit semacam cacar begitu. Kulitnya tidak bagus. Apa yang terjadi? Akhirnya dia bercerita saat itu perempuan datang. Dia bercerita dulu saya kena penyakit. Akhirnya mataku buta. Dia tidak buta tapi dia bilang begitu. Supaya itu perempuan tetap leluasa. Buka pakaian, cadar, apa semuanya. Di hadapannya. Itu untuk menjaga perasaannya. Kita tahu berapa lama dia pura-pura buta?
20 tahun. Gara-gara menjaga perasaan istrinya. 20 tahun. Kita baru sehari sudah. Iya. 20 tahun dia begitu. 20 tahun kemudian meninggal itu istrinya. Meninggal. Dan dia tidak tahu kalau suaminya tidak buta. Bayangkan dia bertahan begitu. Dia bilang untuk menjaga perasaan istrinya. Orang-orang baik dulu begitu. Kita sangat mudah. Baru kurang garam sedikit. Sudah. Iya. Kurang cepat teh sedikit. Sudah bagaimana? Ngomel-ngomel. Tidak menjaga perasaan istri. Tidak boleh begitu. Haknya istri untuk dijaga perasaannya. Haknya istri untuk dijaga perasaannya. Maka kita di sini sekarang terserah kita, Mami. Apa yang kita mau, kalau mau kita bersabar, alhamdulillah. Terhadap suami kita itu yang tidak punya perasaan. Ya, semoga Allah memberinya hidayah. Semoga Allah memberinya hidayah. Iya. Kisah kita kalau mau kita bersabar, alhamdulillah. Iya, kita doakan hidayah untuknya. Dan banyak lagi kisah yang seperti itu. Sejarahnya orang-orang baik dulu. Bagaimana sikap mereka terhadap istrinya. Izin bertanya Ustadz, apakah ada hadits yang menceritakan tentang wanita yang apabila ampunannya dibagi ke penduduk Madinah, maka akan mencukupi baginya di zaman Rasulullah. Diriwayatkan oleh siapa? Wallahualam, tidak tahu. Bolehkah? Apa boleh kalau kita sholat sunnah yang 4 rakaat hanya dengan 1 salam? Sholat rawatib atau sholat duha? Boleh. Boleh. Walaupun sebagian ulama mengatakan lebih utama dua-dua. Karena sholat sunnah itu dua-dua. Dua-dua. Tapi boleh kita lakukan. Apakah kita berdosa jika mendengar suara musik dari tetangga yang suara musiknya sampai dalam rumah? Kalau kita ridho sambil goyang-goyang kaki kita, berdosa. Kalau kita ridho, tapi kalau kita tidak ridho, kita tahu itu adalah dosa, cuman kita tidak punya kemampuan untuk negurnya, untuk menghalanginya. Hati kita mengingkari, tidak berdosa. Maka kita tidak berdosa. Hewan buruan halal untuk dimakan. Jika hewan yang terlatih itu membawa hewan buruan itu hidup-hidup. Lalu bagaimana yang dipelihara adalah anjing. Dan anjing itu membawa hewan buruan dengan mulutnya. Bukannya air liur anjing itu haram? Salah paham ke? Air liur anjing bukan masalah haram dimakan. Bukan itu yang disebutkan, najisnya. Ya, air liur anjing najis. Bukan masalah hewan yang dia tangkap. Bukan, ya enggak ada. Memang orang yang, siapa yang mau minum air liur anjing? Haram. Ya, cuman kalau anjing menjilat, kan dagingnya tinggal kita cuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah, maka sudah suci. Sudah suci. Karena Nabi SAW katakan seperti itu dalam hadits Bukhari, Muslim. Idza walagol kalbu fi ina'i ahadikum faksiluhu sab'a marrat ulahunna biturabe. Jika anjing menjilat di bejana kalian, tempat air kalian dan apapun itu, maka cuci dia dengan 7 kali. 7 kali cuci. Yang pertama dicampur dengan tanah. Maka itu sudah suci. Bahkan dalam riwayat lain kata Nabi, tohuru ina'i ahadikum. Sucinya tempat air kalian. Idza walagha fihil kalb, jika anjing
menjilat padanya, ada air liurnya, maka dicuci berapa? 7 kali. Demikian pula hewan. Tadi hewan yang dia bawa itu ya tinggal dicuci, maka suci. Maka suci. Seperti itu. Iya, kalau mau dipotong juga pas yang dia gigit, dipotong dan dikasih ke anjingnya, tidak ada lagi masalah. Tidak perlu lagi dicuci. Karena yang mau makan siapa? Anjing. Tidak perlu lagi kita cuci 7 kali. Iya, karena yang mau makan adalah orangnya. Ya orangnya. Itu tidak perlu lagi. Ini jadi bedakan masalah najisnya sama halal dimakan. Ini tangkapannya. Najisnya sama halal dimakan, tangkapannya. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Sudah waktu. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Ya, dengan pembahasan hewan kurban. Dan kurban ini alhamdulillah sudah kita bahas juga di Ikhwan di tahun lalu. Sebelum kita masuk di pembahasan Idul Adha. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.